Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 826. Teguh segera mengikutinya. Tak lama, mereka berdua segera tiba di sebuah pondok kayu. Ini, Teja mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan mendorongnya ke depan Teguh. Setelah membukanya, mata Teguh menyipit memperhatikan. Di dalam kotak kayu itu terdapat banyak dokumen. Bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar Palsu, Dewa Perang Kedua, dan yang lainnya selama bertahun-tahun. Sangat detail dan terperinci, tidak ada yang terlewatkan. Beberapa di antaranya ada yang Teguh belum pernah dengar sendiri, tetapi tercatat dengan jelas di dalamnya. Dari sini terlihat, sungguh luar biasa kejahatan Kaisar Palsu dan yang lainnya. Teguh, kamu harus bergerak cepat. Teja menatap bukti-bukti kejahatan ini dengan serius dan berkata, selama kepergianmu, Kaisar Palsu dan Dewa Perang Kedua telah membuat rencana baru di kota Senggigi. Mereka sedang melakukan penelitian generasi baru tentara legendaris, untuk melawan pasukan serigala di wilayah barat. Tetaplah waspada, jangan sampai lengah. Teguh sudah tahu secara umumnya dari Kawanda. Mendengar Teja mengatakannya, dia mendengus dingin. Kakak senior, jangan remehkan kemampuanku. Aku sudah berlatih di kuil dewa. Kemampuanku sekarang sudah berbeda dari sebelumnya, sehebat apapun tentara legendaris, mereka bukan tandinganku. Tentara legendaris memang sangat kuat, tetapi tetap berada dalam kategori manusia biasa. Paling-paling mereka bisa bergerak sedikit lebih cepat, punya tubuh yang lebih kebal pukulan, serta serangan yang sedikit lebih kuat. Tapi tanpa kekuatan Ki, mereka nggak ada apa-apanya. Tetap saja, Teja menggelengkan kepala dan hanya mengatakan, aku bukan memintamu waspada terhadap tentara legendaris. Maksudku, waspadalah terhadap keluarga ahli bela diri kuno. Keluarga ahli bela diri kuno. Mendengar kata-kata ini, Teguh tampak berpikir lebih dalam. Pengendali pemerintahan Serenara, yang sebenarnya adalah 5 keluarga besar ahli bela diri kuno. 4 dari 5 keluarga tersebut bergabung dan bersama-sama menghancurkan keluarga Teguh dan keluarga Saguna. Kemudian mereka mengendalikan Serenara selama puluhan tahun. Kekuatan mereka memang sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Teguh sebenarnya belum terlalu jelas soal keluarga ahli bela diri kuno. Teguh pun bertanya, kakak senior, seni bela diri kuno itu seperti apa? Hunar, jelaskan kepada Teguh. Teja tersenyum kecil dan mengedipkan mata ke arah pengawal di sebelahnya. Sosok berjubah hitam ini adalah orang yang menyelamatkan Teguh hari itu. Hunar mengangguk dan mulai menjelaskan. Ketika kultivasi seorang ahli bela diri menerobos tingkat demi tingkat, fisik mereka akan mencapai puncaknya. Kekuatan mereka juga semakin meningkat dengan setiap tingkat yang dilewati. Urutannya dari yang lemah ke kuat yaitu, murid bela diri, master bela diri lahir, master bela diri bawaan, grandmaster bela diri, dan grandmaster agung bela diri. Grandmaster bela diri dapat menggunakan benda apapun sebagai senjata. Mengambil nyawa seseorang atau melompati atap dan dinding juga bukan hal-hal yang sulit. Biasanya, Grandmaster bela diri adalah puncak bagi orang biasa. Banyak orang berbakat yang seumur hidup sulit untuk melangkah lebih jauh. Tapi, ada jalan keluar di setiap kesulitan. Nasib yang telah ditentukan. Atau takdir. Selalu ada orang yang bisa menemukan kekuatan dalam dirinya dan memasuki dunia baru. Tingkatan di atas Grandmaster dalam seni bela diri yang disebut alam bela diri. Mendengar ini, Teguh memikirkannya dalam-dalam. Dia menemukan kekuatan dalam dirinya dan kemudian memasuki dunia baru. Ternyata dunia ini disebut alam bela diri. Alam bela diri terbagi menjadi 5 tingkatan. Alam bela diri Master, alam bela diri Raja, alam bela diri Kaisar, alam bela diri Dewa, dan alam bela diri Suci. Setiap tingkat juga dibagi menjadi 3 tingkat kecil, yaitu awal, tengah, dan akhir. Didasarkan atas kedalaman dan kekuatan fondasinya. Di setiap tingkatan ini, ada perbedaan kekuatan. Perbedaan antara tingkat sebelum dan setelahnya ini seperti jauhnya antara langit dan bumi.
Berusaha melompat ke tingkat berikutnya hampir sama sulitnya seperti ingin melompat ke langit. Wajah Hunar dipenuhi kesedihan saat menjelaskan hal itu, yang terkuat adalah alam bela diri suci. Mereka dapat terbang di udara dan bergerak bebas di dalam tanah. Bisa melakukan segalanya, bahkan dapat disebut sebagai dewa yang turun ke bumi. Terbang di udara dan bergerak bebas di dalam tanah. Kedengarannya memang luar biasa, tapi Hunar melihat Teguh sembari tersenyum dan berkata, saat ini, kamu baru saja memahami kekuatan Ki. Baru bisa dianggap sebagai ahli bela diri tingkat awal di alam bela diri master. Jalanmu masih sangat panjang. Mendengar penuturannya, Teguh hanya tersenyum. Dia memang bukan orang yang ambisius, kalau kamu. Kekuatanmu ada di tingkat mana? Tanya Teguh penuh rasa ingin tahu. Aku, alam bela diri master tingkat tengah. Jawaban Hunar sedikit bernada sombong. Meski hanya lebih tinggi sedikit saja, dia sudah cukup bangga karenanya. Oh. Bab 827. Teguh jadi merasa termotivasi dan mengusulkan, bagaimana kalau kita latihan bersama? Aku belum pernah mencoba bertarung sejak mencapai alam bela diri master. Kawanda jelas-jelas juga merupakan alam bela diri master atau di atasnya. Namun, dia adalah orang yang menyelamatkan Teguh. Tidak mungkin Teguh bisa berkutik jika bertarung dengan lelaki itu. Berbeda halnya dengan Hunar. Dia bisa sepenuhnya menikmati pertarungan tanpa rasa khawatir. Hunar tidak menjawab. Dia hanya menatap Teja, tetapi terlihat jelas keinginan yang membara di matanya. Silakan, Teja menyetujui. Kalau begitu, mohon kerjasamanya. Hunar membungkuk kepada Teguh, mohon kerjasamanya. Teguh mengambil posisi awal dan langsung menyerang. Pertarungan antara ahli bela diri kekuatan Ki dan ahli bela diri biasa kelihatannya tidak begitu berbeda. Nyatanya, hanya dengan keberadaan kekuatan Ki ini dapat membuat tingkat bahayanya meningkat 2 kali lipat. Jika tidak hati-hati dan sampai terluka karena serangan kekuatan Ki, dampak paling ringan pasti akan melukai otot dan tulang. Buk, plak, boom. Dua orang saling berbalas serangan seperti dua harimau perkasa. Kekuatan yang terpancar saat bertarung terus-menerus menghantam pohon dan tanah di sekitarnya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Meski tingkat Teguh lebih rendah, dia tetap bisa saling balas dengan Hunar. Setelah puluhan kali berbalas serangan, kedua belah pihak ternyata imbang. Sudah cukup. Setelah beberapa puluh langkah, Hunar mengundurkan diri. Kamu masih ada di tingkat awal alam bela diri master, tapi kekuatanmu bisa sebanding denganku. Aku mengaku kalah. Hunar sangat jujur. Teguh membungkukkan badan dan tersenyum, terima kasih atas kesempatannya. Teguh sebenarnya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Contohnya, kekuatan seni serangga legendaris. Dia sangat yakin, jika dia menggunakan teknik pengendali serangga legendaris dalam pertarungan dan melakukan serangan ganda, sangat mungkin dia bisa mengalahkan Hunar yang lebih kuat darinya. Teguh, lumayan juga. Setelah menyaksikan pertarungan dua orang itu, Tejo bertepuk tangan penuh pujian. Teguh juga membalasnya dengan senyuman. Kemudian dia melihat ke arah ibu kota. Ada kilatan tajam di matanya. Kali ini, dia akan menumpahkan darah kaisar palsu, dewa perang kedua, dan orang-orang lain yang terlibat dengan mereka. Untuk menghibur roh-roh pahlawan yang dikorbankan dalam rencana jahat mereka. Waktu berlalu. Di Provinsi Julang, Wira baru saja keluar dari bandara militer ketika seorang pria bertopeng menghalangi jalannya. Siapa kamu? Ini wilayah perang selatan Serenara di bawah kekuasaan Wira Tirta. Segera tinggalkan tempat ini. Jika kamu menolak, kami nggak segan-segan menggunakan kekerasan. Para tentara segera menghambur maju, akan tetapi, pria bertopeng itu berdiri diam di sana, tanpa ada tanda-tanda ingin pergi. Serang. Berani menghalangi jalan kepala wilayah, hah? Mungkin kamu sudah bosan hidup. Tangani dulu baru bicara. Para tentara bergerak maju bersama-sama menghadapinya, boom. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat mendekati pria bertopeng itu dalam jarak 1 meter, para tentara terpental kembali seakan menabrak suatu kekuatan yang tak terlihat. Satu persatu berubah menjadi kacau. Sepasang mata Wira menajam menatapnya. Wush! Pada detik berikutnya, dia melesat ke depan pria bertopeng itu dan tangannya menyerang secepat kilat, buk. Krak.
Tak diduga, lawan bisa menerima serangan Wira hanya menggunakan satu gerakan kecil. Wira terpukul mundur dengan mudahnya, menderita kekalahan telak. Orang ini sangat ganas. Orang ini sangat ganas. Wajah Wira berubah kelam. Dia menenangkan diri dan berteriak, semuanya, mundur. Para tentara saling melirik satu sama lain. Meski sangat enggan, akhirnya mereka semua mundur. Hanya menyisakan Wira dan pria bertopeng itu di sana. Siapa kamu sebenarnya? Setelah mengusir orang-orang di sekitarnya, Wira bertanya dengan suara yang dalam. Pria bertopeng itu perlahan-lahan melepas topengnya dan menampakkan wajah yang sangat dia kenal. Ternyata teguh. Kamu. Menatap wajah ini, Wira terkejut dan secara refleks mundur 2 langkah. Pupilnya juga terus menyusut, sangat terkejut. Wira, kita baru berpisah beberapa hari, tapi kamu sudah nggak kenal aku lagi, ya? Teguh melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum licik. Bab 828. Kamu, aku. Wira tersenyum getir, berkata, aku. Aku terlalu kaget. Terlalu kaget sampai nggak tahu harus berkata apa. Aku nggak ngangka, ternyata kamu bisa bertahan hidup. Kalau Dewa Perang Kedua tahu kabar ini, dia pasti akan terbangun kaget di atas tempat tidurnya. Dewa Perang Kedua. Sesuatu melintas di mata Teguh. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menghela napas sebentar, Wira memperhatikan Teguh dengan seksama, berusaha menebak pria di hadapannya ini. Apa yang kamu alami di bawah air? Bagaimana caramu keluar dari sana? Dia bisa merasakannya. Teguh tidak hanya kembali, tetapi kembali dengan diri yang telah berubah total. Wira yakin 100%, Teguh pasti mengalami sesuatu di sana. Teguh tetap bungkam dan hanya bertanya, bagaimana situasi di Provinsi Julang belakangan ini? Sangat buruk. Sejak kejadian yang menimpamu di daerah barat daya Malajang, orang-orang kota Senggigi banyak yang menghilang, jelas Wira dengan suara dalam. Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, muncul juga penyakit aneh yang menyebar sangat cepat di Provinsi Julang. Keduanya terjadi hampir bersamaan. Lebih buruk lagi, ada yang mengatakan kalau kamu adalah dalang dari semua ini, Cih. Teguh tidak bisa menahan tawa dinginnya. Tidak perlu berpikir keras, dia bisa menebak siapa yang ingin mencemarkan namanya. Komandan Hitam sudah mulai menyelidiki 2 kasus ini. Wira melanjutkan, Rina Yulianto juga memulai proyek khusus dengan mengembangkan banyak obat-obatan yang efektif untuk menangani penyakit aneh ini. Secara keseluruhan, penanganannya cukup baik. Mendengar semua ini, Teguh merasa sedikit tenang dalam hatinya, sepertinya. Saat dia tidak ada, bayangan juga mulai berkembang. Aku akan pelajari 2 masalah ini. Nanti. Tapi, saat ini ada yang lebih penting. Tolong kumpulkan semua wartawan berita yang ada di Serenara, lalu siap-siap tunggu perintah dariku, kata Teguh dengan suara datar. Semua wartawan. Pasti akan ada berita yang mengguncang. Wira pun kaget. Teguh, untuk apa kamu memanggil mereka? Teguh meliriknya sejenak, masih tanpa ekspresi. Aku ingin mengungkap konspirasi. Sebuah konspirasi besar. Konspirasi besar. Wira jadi teringat ucapan Teguh sebelumnya. Pikirannya melayang dan hatinya berdegup kencang. Dia menatap kedua mata Teguh, lalu bertanya dengan suara kaku, Teguh, kamu nggak Periu tanya. Teguh menghentikan pertanyaan Wira dan bicara sungguh-sungguh, ini adalah takdirku. Walaupun aku tetap diam, takdir itu tetap akan jatuh di atas pundakku. Aku nggak akan bisa lari dan nggak bakal bisa menghindar. Tentu saja, aku juga nggak ingin sembunyi lagi. Masalah ini nggak menyangkut dirimu. Asalkan kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu nggak akan terlibat dalam bencana ini, jadi jangan khawatir. Mendengarkan nada bicaranya, Wira sedikit banyak sudah bisa memastikan apa yang terjadi dan mau tak mau mengeluarkan sebuah tawa pahit, kamu. Wira menggelengkan kepala, tidak. Melanjutkan kata-katanya. Kring. Telepon dari bayangan datang di ponsel Wira. Pemimpin wilayah Tasikara, ada masalah besar. Baru saja ada kabar, Rina yang bertanggung jawab atas penyakit aneh ini dan juga Sinta ikut hilang. Aku sangat perlu bantuan pasukanmu saat ini. Ikut hilang. Menerima panggilan telepon ini, pikiran Wira langsung kosong, secara refleks melihat ke arah Teguh.
Teguh tidak merespons. Saat Wira kembali tersadar dan ingin menanyakan lebih lanjut tentang situasinya, bayangan sudah menutup telepon. Kemudian, kedua orang itu segera pergi. 10 menit kemudian, ketika melihat Wira hanya membawa satu orang pengawal bertopeng, bayangan mengerutkan kening dan bertanya, "Pemimpin wilayah Tasikara, berapa banyak pasukan yang kamu bawa?" Wira tersenyum dan melihat ke arah wajah Teguh yang tertutup topeng di sebelahnya. Sejauh yang dia ketahui tentang hubungan bayangan dan Teguh, reaksi pria itu mungkin akan lebih senang dibandingkan dia sebelumnya. Setelah akhirnya melihat bayangan lagi, Teguh merasa lega. Pandangannya jatuh pada pengawal bayangan di belakang pria itu. Teguh pun berkata, "Kenapa? Satu orang saja kurang." Suara ini, bayangan dan yang lainnya terkejut. Seketika, semua orang menoleh dengan kaku, tanpa kecuali. Semua pandangan tertuju pada Teguh, tidak dapat berpindah sedikit pun. Sulit dipercaya, mencengangkan. Mereka menatap Teguh, tidak bisa berkata-kata. Teguh kemudian tersenyum, perlahan-lahan melepas topengnya dan menunjukkan wajah yang familiar sesuai dugaan. "Kak Teguh." Bayangan berteriak kaget, lalu tak bisa menahan diri lagi. Dia melompat dari jauh dan memeluk Teguh erat-erat, sangat erat. Air matanya mengalir deras. "Kak Teguh, kamu benar-benar masih hidup." "Kak Teguh, syukurlah. Kami sangat merindukanmu." Bayangan terlihat seperti anak kecil, menangis sangat keras dan tercekat tanpa kata selama beberapa saat. Bicaranya saat ini terbata-bata. Bab 829. Semua sangat bersemangat. Raja Serigala. Reaksi para penjaga bayangan juga tidak berbeda jauh dari bayangan. Ada yang melompat gembira, ada yang bersembunyi sambil menutupi wajah. Sekelompok pria bertinju baja ini tidak dapat menahan air mata yang mengalir deras seperti hujan. Hanya karena mereka bertemu lagi dengan pemandu spiritual mereka, cahaya dalam hati mereka. Para pria garang ini menangis, serta bersorak gembira. Semua ini berlangsung selama beberapa menit. Teguh hanya bisa geleng kepala. Dia menepuk bahu bayangan dan memberi isyarat agar segera melepas pelukannya, "Kita masih ada urusan penting." Bayangan akhirnya tersadar dan menjelaskan jujur, "Kak Teguh, Nona Rina diculik. Sedangkan Nona Sinta adalah bagian dari perangkap yang sengaja kuatur. Hari ini, Nona Sinta sudah mengirimkan alamat terakhir kepadaku. Kita sudah bisa mengunci wilayah tempat orang-orang hilang itu berada. Rentangnya sangat luas. Kemungkinan ini adalah tempat berkumpulnya semua orang yang hilang selama ini. Yang juga tempat percobaan Dewa Perang Kedua dalam menjalankan konspirasinya." Dewa Perang Kedua. Sekilas cahaya sinis melintas di mata Teguh, sudah saatnya dia membereskan dendam di antara mereka. "Pergi sekarang. Semuanya, siapkan senjata. Segera pergi ke lokasi dan selamatkan orang-orang." Perintah Teguh dengan tegas siap. Dengan kembalinya Teguh, semangat bayangan dan yang lainnya meningkat. Semua orang berseru bersama-sama. Pangkalan di Gunung Selatan. Dewa Perang Kedua berjalan ke arah seorang pria parubaya. Orang ini tampak berpakaian khas seperti penduduk Malajang dengan kepala dililit kain bermotif bunga. Dia saat ini sedang serius mengamati kondisi tubuh seorang tentara legendaris. Wajahnya penuh konsentrasi, fokus tanpa peduli sekitarnya. Tepat setelah kegagalan Raja Serangga legendaris pada tahun itu, tinggallah Raja Penyihir, adik laki-laki Raja Serangga legendaris. Akhirnya, dia bergabung dengan Kaisar Palsu dan dimanfaatkan oleh Dewa Perang Kedua serta yang lainnya, Raja Penyihir. Bagaimana perkembangan penelitiannya? Dewa Perang Kedua melirik tentara legendaris itu sekilas. Raja Penyihir masih tetap melihat ke depan saat menjawab. Kekuatan dan kecepatan kelompok tentara legendaris ini sudah meningkat pesat dibandingkan kelompok sebelumnya. Tapi masih banyak yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterampilan dan kecerdasannya. Dewa Perang Kedua menganggukkan kepala sedikit. Faktor-faktor yang paling menonjol dari tentara legendaris adalah kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Apakah kamu sudah melihat obat-obatan yang dikembangkan Rina dari grup Jagaraga untuk penyakit aneh itu? Bagaimana pendapatmu? Rina ini memang boleh juga. Raja Penyihir berkata jujur, tetapi terlihat rasa meremehkan di matanya. Tapi cuma begitu saja, hanya mampu menekan penyebaran penyakit ini sampai tingkat tertentu.
Mendengar kata-katanya, sesuatu melintas di mata Dewa Perang Kedua. Rina, selalu saja membuat masalah untuknya. Bawa Rina ke sini, Dewa Perang Kedua memberi isyarat kepada pengawal di belakangnya. Pengawal itu lalu segera membawa Rina ke hadapannya. Kalian melihat Dewa Perang Kedua, dan begitu banyaknya tentara legendaris yang sedang melalui percobaan, Rina tiba-tiba takut dan sama sekali tidak berani mendekat. Dewa Perang Kedua tersenyum dan membujuk, "Nona Rina, jangan takut. Aku memanggilmu ke sini untuk membicarakan kerjasama." "Kerjasama?" Rina memandangnya dengan hati-hati dan bertanya, "Kerjasama apa?" "Kerjasamanya sederhana." Dewa Perang Kedua tersenyum penuh arti. "Asalkan kamu memasukkan patogen penyakit aneh ke dalam obat yang kamu produksi, aku akan memberimu uang yang sangat banyak." Seketika Rina menyadari bahwa orang di depannya ini adalah pelaku di balik serangkaian kejadian ini. Pasti dialah orang yang mencemarkan nama Teguh. Nggak akan. Rina menolaknya mentah-mentah. Ekspresi di wajahnya sangat dingin dan dia berkata tegas, "Aku memang hanya seorang wanita. Tapi aku tahu, uang yang diperoleh dengan cara kotor bukan uang yang patut disentuh. Grup Jagaraga menghasilkan uang dari cara kotor seperti ini. Mustahil." Rina memegang keinginan terakhir Teguh sebagai tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bergabung dengan Dewa Perang Kedua. Dewa Perang Kedua pun marah. Wajahnya seketika suram. Matanya yang tajam menatap Rina dengan penuh kebencian. Suara terdengar sangat kelam. "Nona Rina, aku sarankan padamu, pertimbangkanlah dengan baik sebelum bicara. Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk memilih. Masih ada kesempatan kalau kamu ingin berubah pikiran sekarang, turuti permintaanku dan bekerja sama denganku." Baru sekejap Dewa Perang Kedua bicara, "Nggak mungkin." Di wajah dingin Rina, ada keteguhan yang hanya dimiliki olehnya. "Bukan hanya aku yang menolak permintaan seperti ini. Tapi setiap anggota keluarga Yulianto juga nggak mungkin setuju." Kemarahan Dewa Perang Kedua memuncak. Dia melirik tajam ke arah Rina, lalu pergi. Setengah menit kemudian, Dewa Perang Kedua kembali. Tangannya memegang sebuah jarum suntik. Suntik ini berisi racun serangga legendaris. Bab 830. Karena kamu menolak, aku hanya bisa memaksa. Dewa Perang Kedua sengaja meletakkan jarum suntik itu di depan Rina. Dia ingin memojokkannya perlahan-lahan, berharap bisa menembus pertahanan psikologis Rina. Rina memang takut. Melihat suntikan ini, pupilnya terus menyusut. Bulu matanya yang panjang gemetar tanpa henti. Namun, dia tidak mundur. Hanya mengatupkan giginya erat-erat dan memalingkan kepalanya, tidak takut mati. Dia lebih memilih mati daripada tunduk. Dewa Perang Kedua mendengus dingin melihatnya seperti itu. Dia mengangkat jarum suntiknya dan mengangkat salah satu lengan baju Rina, lalu menyuntikkan obat tersebut dalam satu gerakan cepat. Saat benar-benar akan terjadi, Rina akhirnya tidak bisa tetap tenang. Dia berteriak keras saking takutnya, tetapi dia masih menggenggam kuat tekadnya. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Tentang Teguh, tentang ketetapan hati Teguh, tentang perasaan hatinya pada Teguh. Lapor. Saat jarum suntik baru menembus masuk, seorang pengawal datang berlari tergesa-gesa. "Tuan Dewa Perang, tadi kami menemukan pelacak di tubuh salah satu subjek eksperimen." Dewa Perang Kedua melirik sejenak, tetapi tidak terlalu panik. Di dalam tempat ini, selain memiliki banyak pengawal, ada berbagai macam tentara legendaris. Biarpun lokasinya diketahui, datang ke sini sama saja bunuh diri jika mereka tiba tanpa kekuatan yang cukup. Melarikan diri pun tidak akan bisa. Meskipun pasukan serigala adalah pasukan elit, dia tetap tak gentar. "Bawa orang itu ke sini." Dewa Perang Kedua mengerutkan keningnya dengan wajah kelam. Suaranya yang dingin berkata, "Aku ingin lihat siapa yang berani mengacau di wilayahku." Tak lama kemudian, "Lepaskan aku, lepaskan!" Teriakan keras terdengar dari luar. Sinta sampai di hadapan Dewa Perang Kedua diiringi beberapa orang tentara. Dia tidak menyangka Rina akan ada di sini juga, akan tetapi karena hubungannya dengan Teguh, dia tidak pernah berkomunikasi dengan Rina. Saat Rina melihatnya datang, wanita itu sangat terkejut, tetapi tetap diam karena kemarahan yang sama.
Dewa Perang kedua menatap Sinta, berteriak dengan ekspresi yang kejam, katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Cuy. Sinta teringat kalau orang inilah yang kemungkinan besar membunuh Teguh di bawah kolam. Dia pun langsung meludahi wajah pria itu tanpa ragu dan berkata dengan tegas, kamu pikir kamu Dewa Perang kedua? Menurutku, kamu lebih cocok disebut pengkhianat negara. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain menyakiti orang-orang di sekitarmu? Pantaskah kamu disebut setara dengan Raja Serigala? Pantaskah? Caci maki Sinta membuat Dewa Perang kedua sangat marah. Dia mengusap air liur yang menempel di wajahnya, siap memberikan pukulan kepada Sinta, tetapi tiba-tiba ada tentara yang masuk kembali, Tuan Dewa Perang. Dari kamera pengintai terlihat orang-orang datang ingin menyerang. Cepat sekali. Wajah Dewa Perang kedua tampak sangat tidak senang. Dia menatap tajam Sinta dan Rina, setelah aku selesai mengurus orang di luar, aku akan menyiksa kalian sampai puas. Setelah mengatakannya, dia membawa rombongan pengawalnya ke ruang kontrol pusat. Semua orang di pangkalan, dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk bertempur, jangan lengah. Sementara itu, di luar pangkalan percobaan, Teguh bersama bayangan serta pasukan bayangannya telah lama bersembunyi di sekitar. Dia mengamati bangunan di hadapannya dengan seksama. Bentuknya seperti struktur sarang lebah, meluas ke dalam membentuk lingkaran-lingkaran. Sasaran Teguh adalah pusat dari tempat percobaan ini, jadi, harus melewati beberapa lapis pertahanan. Pertahanan terluarnya, terdapat pengawal pribadi Dewa Perang kedua dalam jumlah besar. Disertai gas berwarna kehijauan yang sekilas terlihat sangat beracun. Kontak dengan gas itu pasti akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, lingkaran beracun. Setelah Teguh yakin tidak ada apapun yang terlewat dari pengamatannya, sekilas muncul cahaya dingin di wajahnya. Dia sejak awal sudah kebal terhadap segala racun. Sekarang, setelah memiliki kekuatan Ki yang bisa memperkuat pertahanan tubuhnya, gas beracun biasa bukanlah masalah baginya. Kalian tunggu aku di sini, Teguh memerintahkan dengan suara pelan, biar kutangani lingkaran beracun yang paling luar. Kalian harus siap sedia mengikutiku kapanpun. Buka mata kalian lebar-lebar, siap. Cerita bersambung.